Halo, selamat sore. Jawabannya mana yang semangat dong? Selamat sore. Kayaknya yang dari belakang belum dengar selamat sore. Gimana, masih semangat? Tapi di sebelah kanan saya ini kurang semangat. Semangat? Coba sekali lagi kalau semangat, masa gitu semangat gak? Oke, jadi tadi sudah dengar ya, ada Mas Luigi. Terus tadi saya dengar ada yang datang ke sini tapi tepuk tangannya meriah banget. Kenapa ya kira-kira ya? Penasaran mau dengar ceritanya ya? Oke. Sekarang ini adalah segmen atau kita akan bahas soal kategori The Young Leaders. Oke. Kenapa Young Leaders? Karena kalian semuanya pasti sudah tahu sosok-sosok ini. Dan sosok-sosok ini ada di dalam pemerintahan. Entah itu di Jakarta atau di daerah lain. Tapi ada kesamaannya dengan kita yang ada di sini. Sama-sama muda. Terus ada lagi yang menarik. Yang menarik adalah pada saat mereka punya hal-hal yang bikin hidup tuh ternyata gak enak-enaknya aja. Banyak susahnya kok. Kalau ada yang merasa susah, kalian gak sendiri. Oke. Langsung saja, saya mau undang Menteri UMKM Republik Indonesia saat ini, Maman Abdurrahman. Silakan. Mas Maman. Silakan. Selamat sore. Di sini, Mas Maman. Boleh duduk? Apa kabar, Mas? Baik. Oke, terus undang siapa lagi ya? Kalian kira-kira mau ngobrol tentang hal-hal yang seru soal pemimpin muda sama siapa kira-kira? Gak ada yang jawab ya? Aku kasih nama ya, setelah ini mau siapa? Kalau gitu kita akan panggil yang selanjutnya, ini adalah Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin alias Gus Ipin. Gus Ipin, selamat sore Gus Ipin. Tepuk tangannya meriah dong. Ini serius nih Gus Ipin. Ini Gus Ipin beneran. Annyeonghaseyo. Ini serius Gus Ipin. Bukan kali salah orang. Dehun ya? Tahu Dehun gak? Atau Lee Min Ho. Ada yang suka lihat artis-artis Korea? Enggak, soalnya tadi ada yang... Tahu gak? Ada yang nyuri kopiah saya tadi. Iya nih, ternyata ada di sini. Nah, pakai dulu gak itu. sih? Aku nggak mau. Cocok atau enggak? Cocok pakai kopiah atau enggak? Coba pakai dulu. Coba pakai dulu. Wih, suka yang mana? Yang ini atau yang tadi? Gak bisa ada jawaban dua-duanya, yang ini atau yang tadi? Ya, oke. Di sini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat Gus Ipin pakai peci. Oke, Gus Ipin yang satu ini nanti surprise siapanya. Gus Ipin boleh duduk di sini? Oke, langsung saja. Jadi kan kita ini tadi sudah bahas ada banyak kategori. Dan nanti kalian yang mungkin akan merasakan yang mana sih kategori yang paling cocok untuk kalian. Siapa tahu bisa ditiru dan dijadikan inspirasi supaya nanti bisa sukses. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pengusaha, bisa jadi peneliti, whatever. Sekarang, saya duduk dulu deh. Hari ini happy banget karena ada Gus Ipin sama ada Mas Maman temenin kita. Kalau mungkin teman-teman di luar sana sudah dengar lah ya. Mau dari YouTube, dari podcast, dari interview di TV. Sudah banyak cerita-cerita inspiratif. Kita mungkin masih ada lah ya yang belum tahu soal cerita di balik layar. Dua-duanya ini punya cerita menarik dan inspiratif. Saya akan kasih waktu 5 menit untuk pertama kali boleh monolog dulu kasih tahu. Kita ke Gus Ipin yang pertama. Gus Ipin Ya, Ipin dulu sebelum duduk jadi Bupati Trenggalek. Katanya Gus Ipin ini datang dari keluarga yang susah. Bukan dari keluarga yang berada. Coba spill sedikit bagaimana susahnya itu. Ya pokoknya seingat saya waktu saya masih kecil saya masih melihat bapak saya tukang beca. Ibu saya pembantu rumah tangga. Ada momen di mana
untuk uang saku kuliah saya bantu ibu jualan kacang goreng. Jadi ya itu bagian dari cerita masa lalu. Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Kenapa? Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Enggak, jadi sebenarnya tiap hari ibu bikin nasi. Cuman kan karena dulu belum bisa beli magic jar atau magicom kayak begitu ya. Jadi nasinya kalau sudah siang atau malam itu kan udah nggak anget ya. Dan kalau makan nasi nggak anget tuh gimana sih, kan males banget. Jadi tapi akhirnya ibu saya punya tips and tricks. Jadi masak nasinya itu nasinya sedikit airnya banyak. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya nasi liwet. Nah itu akhirnya jadi jumlah beras yang sama, nggak dimasak waktu pagi doang, tapi dimasak pagi, siang, malam gitu. Jadi akhirnya mau makan karena hangat. Oh ya, itu diakal-akalin Iya, ya diakal-akalin. intinya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Enggak dong, mudah-mudahan nanti ini jadi cerita yang inspiratif untuk teman-teman. Kalau ternyata untuk duduk di posisi saat ini itu butuh perjalanan yang panjang dan it's possible. Apa yang membuat pada akhirnya ternyata bisa kok untuk keluar dari yang namanya kesulitan. Enggak Orang lah. mungkin cap ini sebagai kemiskinan, apa Gus Ipin? Itu bukan kredit di saya gitu. Jadi saya cuma mau klarifikasi ke teman-teman gitu bahwa yang hebat bukan saya kemudian keluar dari jurang poverty trap gitu ya. Tapi itu hard work dari bapak saya. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Surabaya enggak? Angkat tangan, ada yang dari Surabaya? Oh enggak ada ya, Jakarta semua ya. Enggak ada yang dari Surabaya? Kalau main ke Surabaya itu ada namanya Darmo Trade Center. Itu dulu sebelum dibangun itu pasar tradisional Mas Maman. Namanya Pasar Wonokromo. Lah di seberangnya itu ada stasiun. Juga namanya sama, Stasiun Wonokromo. Nah disitulah tempat bapak saya mangkal jadi tukang becak dulu. Nah suatu saat karena bapak saya ini dari Trenggalek, dia ke Surabaya, dia itu nggak tahu sama sekali berapa tarifnya becak yang normalnya berapa. Jadi suatu saat kalau ada ibu-ibu yang keluar dari pasar langsung dibawain, begitu dianterin sampai tempat ditanya berapa mas, boten ngertos bu, biasanya pinten, nggak tahu bu biasanya berapa, saya baru di sini. Akhirnya orang ngasih seikhlasnya dan bapak saya itu jadi tukang becak favorit di sana. Sampai akhirnya temen-temennya, jadi tukang becak favorit. Sampai akhirnya temen-temennya itu ngerasa kamu ngambil rezeki saya. Nah di saat itu bapak saya, ya Allah saya itu cuma jadi tukang becak, kok dibilang ngambil rezekinya orang lain. Kalau memang hidup saya tidak bermanfaat seperti ini, ya lebih baik saya nggak usah hidup. Tapi kalau saya diizinkan hidup, buatlah hidup saya bermanfaat. Itu akhirnya yang kemudian bikin almarhum bapak alih profesi, jadi jualan barang-barang rumah tangga kayak panci, wajan, segala macam, keliling door to door, sampai punya toko, sampai akhirnya saya tahu kalau, ternyata bapak saya sekarang udah punya mobil, itu saya udah SMA. Tapi ternyata 2 tahun kemudian saya merasa bahagia, wah sekarang orang tua saya udah punya mobil, rumahnya baru, lagi bangun gitu. Tetapi 2 tahun kemudian, waktu itu bapak saya masih 41 tahun, saya 16 tahun, orang tua saya meninggal bapak. Tapi artinya perjuangan orang tua besar perannya ya? Perjuangan orang tua besar. Oke, itu pentingnya teman-teman, adik-adik, ternyata ada peran orang tua di balik Gus Ipin. Saya mau ke Mas Maman. Mas Maman, dari tadi itu panggilnya Kak soalnya, ya kan? Kalau ini Mas Maman. Tadi pada saat masuk ke sini, itu kan sorakin tuh, ya kan? Tapi teman-teman harus tahu, 23 tahun sampai umurnya 23 tahun Mas Maman ini suka berantem, bener? Gak ada salahnya loh, bener? Ya begitulah. Mau diberantemin. Oh bener ya berarti ya. Oke Mas, apa yang menjadi sebenarnya duduk di posisi sekarang ini itu adalah mungkin saja untuk orang-orang yang ya maybe ada masalah keluarga mungkin di belakangnya. Pertama makasih tepuk tangan dulu buat MC dong. Biar jangan cuman saya aja yang jadi pesakitan. Enggak, tapi tadi tepuk tangannya kenapa ya? Aku juga bingung kenapa ya? Apa karena gimana gitu enggak ya? Ngefans kayaknya. Ganteng ya? Oh ini tepuk tangan nih ada lagi nih. Selamat datang Mas Emil Dardak. Boleh tepuk tangan
Saya mau undang langsung, terima kasih Mas Emil karena sudah datang hari ini. Kita akan merayakan di Young Indonesia Festival 2025. Ini dia, Tar dulu, Gubernur Jawa ini Timur. kayaknya ada yang pas, ini janjian ya, putih hitam. Ayo, nanti kita tanya ke Mas Emil ya. Tapi ini beneran gak ada janjian loh kita. Ya. Serius, gak ada. Nggak ada. Ini Wakil Gubernur Jawa Timur hari ini datang mau sharing session juga sama kita. Tepuk tangan dong. Ya. Oke. Mas Maman, silakan Mas Maman. Gini, tapi sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu nih. Ini cerita saya ini bukan dalam rangka untuk mengeksploitasi masa lalu kita gitu ya. Tapi sebetulnya ini kita mau coba lihat dari angle yang lebih positif lah gitu. Bahwa saya ingin berangkat dari satu kata-kata dulu sebelum nanti saya cerita ya. Bahwa di era seperti sekarang itu, siapapun dia itu punya hak dan kesempatan untuk menjadi seseorang. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan oleh orang itu. Gitu. Jadi artinya masa depan itu membuka ruang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda Indonesia dari manapun latar belakang kalian. Kalian mau anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang nggak mampu, anak orang yang lahir dari keluarga broken home, segala macam. Artinya masa depan itu membuka ruang dan kesempatan kepada siapapun dengan catatan mereka mau melihat sesuatu dari sisi positif gitu. Saya terus terang Mbak, saya sampai titik hari ini pun terkadang dalam proses renungan saya nggak pernah berpikir tuh bisa sampai pada titik ini. Karena kalau kita cerita mundur ke belakang, di 40-an tahun yang lalu, saya lahir di sebuah daerah di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya sama sekali nggak punya latar belakang keluarga politisi, saya nggak punya latar belakang keluarga politik, pejabat, dan saya hidup di dua dunia Mbak. Jadi bapak saya itu pensiunan Jenderal Bintang 2. Ibu saya dari keluarga menengah ke bawah yang kebetulan bapak saya dengan ibu saya sudah pisah dari saya bayi. Sudah pisah dari bayi? Dari saya bayi. Dan dari saya bayi, dari saya kecil sampai gede, saya nggak pernah tinggal sama bapak saya. Jadi saya besar hanya berdua dengan ibu saya, dengan segala latar belakang kondisi, ekonomi dan segala macamnya. Dan saya tidak pernah dibesarkan dengan tradisi akademik dan tradisi keluarga dengan latar belakang ekonomi yang di atas. Karena latar belakang keluarga saya dari ibu saya itu menengah ke bawah tuh. Dan saya satu-satunya orang di keluarga saya dari ibu saya yang memang merasakan bangku kuliah. Hanya saya sendiri. Jadi rata-rata dari generasi saya itu semuanya itu tamatan SMA tuh maksimal tuh. Dan kebetulan memang kita besar di sebuah daerah, di kota Pontianak, saya nggak akan perlu sebutkan nama daerahnya. Itu daerah yang memang dengan tradisi keras. Jadi memang kita dibentuk dengan tradisi keras memang suatu daerah. Dan saya tidak pernah mengenal konsep keluarga tuh. Karena memang saya betul-betul besar saya dengan ibu saya saja berdua. Artinya dengan latar belakang keluarga broken home, tinggal dari kecil dengan ibu saya sampai saya kuliah, saya tinggal sendiri, kos segala macam. Jadi dulu tuh nggak pernah berpikir tuh dalam bayangan benak kepala saya bahwa saya akan bisa pada titik ini berada dengan di depan teman-teman semua. Tapi yang ada dalam diri saya waktu itu cuma satu. Ya. Saya, dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat adik-adik saya dari manapun latar belakang kalian. Bahwa ada yang saya sebut definisi, apa sih arti atau definisi dari senang? Senang itu sebetulnya karena kalian pernah susah. Apa sih definisi dari hitam? Hitam itu karena kalian pernah menggunakan sesuatu yang putih. Artinya apa? Pada saat kalian mendapatkan kesenangan, kalian gak akan pernah tahu itu adalah sebuah kesenangan kalau kalian tidak pernah susah. Maka dari itu jangan pernah mengutuk kesusahan, jangan pernah mengutuk problem hidup kalian, karena susah itu adalah syarat kalian untuk senang. Gitu. Nah, pada saat kalian bisa memaknai bahwa hidup itu adalah dualitas, makna hidup itu adalah hitam dan putih, hidup itu adalah susah dan senang, hidup itu adalah miskin dan kaya, hidup itu adalah benar dan salah.
akhirnya kalian bisa menapak, kalau istilah saya jembatan-jembatan kesuksesan itulah gitu. Artinya saya selalu, mungkin saya dapat sedikit kesempatan, saya bisa melihat problem-problem kehidupan saya dengan segala latar belakang saya itu, saya jadikan itu sebagai alasan saya untuk tahu nanti suatu saat saya, oh ini loh senang gitu. Jadi kalau teman-teman baru habis putus pacar, putus cinta, punya masalah hidup, hidup dengan segala keterbatasan, dan ada yang lebih dahsyat lagi Mbak. Ini kalau misal teman-teman pergi ke Pontianak, ke tempat saya tuh dari kecil itu, dari saya kecil sampai saya gede, saya tuh tinggal di rumah sangat sederhana. Programnya Bank BTN tuh dulu tahun 80-an tuh. Dan itu saya rasakan. Saya sampai saya SMA saya nggak pernah punya motor, Mbak. Keluarga saya nggak ada. Jadi saya kemana-mana tuh naik oplet aja. Jadi saya ke sekolah saya di SMA 3, kebetulan alhamdulillah SMA saya SMA favorit tuh. Jadi saya bisa masuk di situ dan ya udah dengan segala keterbatasan. Dan dulu nggak pernah berpikir Mbak bisa sampai jadi pada posisi ini gitu. Boleh tepuk tangannya? Mas Maman, jadi teman-teman Mas Maman tadi bilang kalau dia adalah orang yang pertama mengecap pendidikan di dunia akademi karena background keluarganya jauh dari yang namanya akademi. Setelah masuk ke dalam dunia akademi itu di perkuliahan, apakah menjadi seseorang yang stand up banget atau malah banyak masalah juga ujung-ujungnya? Waduh ada sabotase enggak ya? Tuh kan. Mas Maman. Saya pertama kali saya menginjak Jakarta itu tahun 98. Jadi pertama kali saya menginjak Jakarta tahun 98. Dulu cita-cita saya mau jadi polisi Mbak. Ya akhirnya berubah jadi politisi. Kepeleset dikit. jadi nggak jadi polisi, jadi ditambahin T itu jadi politisi gitu. Jadi saya nginjak Jakarta itu pertama kali tahun 98 dan saya dihadapkan dengan satu situasi yang berat sekali waktu itu. Saya ngerantau ke Jakarta. Saya ingat sekali tanggal 14, kalau Valentine itu tanggal berapa? 14 Februari ya. 14 Februari tahun 99. Saya pertama kali ke Jakarta itu kalau nggak salah bulan Februari 98. Jadi pas 1 tahun saya di Jakarta, saya nggak punya keluarga, nggak punya teman, karena nggak ada keluarga saya yang di Jakarta segala macam, yang ngekos apa segala macam. Saya dihadapkan dengan keadaan situasi saya dipukulin, dikeroyok, hampir ada mungkin 28 orang kali, mungkin 30 orang. Di suatu daerah, di daerah Jakarta Selatan, ditusuk-tusukin pedang gitu. Dan ini fakta, ini kejadian. Saya hanya bertiga dengan teman saya, sama-sama anak rantauan waktu itu. Ada yang dari Medan, dari Banjarmasin, sama saya dari Pontianak. Bertiga kita yang namanya anak-anak muda gitu, jalan gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, akhirnya kita dikeroyok, habis sampai akhirnya lapor ke polisi. Dan itu kita nggak tahu menahu, nggak tahu siapa, dan kita nggak bisa melakukan. Ya biasa dulu kan namanya anak muda itu kan kalau dipukulin pasti kan kita ngelawan kan. Tapi karena kita di Jakarta nggak punya temen, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, akhirnya sejak kejadian itu merubah pola pikir saya. Bahwa masuk ke sebuah kota besar, masuk ke daerah yang besar seperti Jakarta, kita harus struggle, kita harus berjuang, kita harus membangun komunal, kita harus membangun kebersamaan, kita harus membangun ya tali silaturahmi dengan teman-teman kita yang anak rantauan segala macam. Nah sejak itu berubah paradigma saya bahwa hidup di Jakarta, era dulu dengan sekarang berbeda loh. Kalau sekarang hukum ditegakkan, artinya kalau misalnya tindakan-tindakan kriminal, pidana kayak begitu bisa diproses secara hukum. Zaman dulu kan masih agak semi-semi. Jadi kalau lo nggak suka sama orang berantem ya berantem gitu. Nah tetapi sejak kejadian itu tahun 99 itu betul-betul merubah pola pikir saya. Dalam bahwa kita harus punya tekad yang kuat, kita harus struggle, berjuang di kerasnya kehidupan di Jakarta waktu itu. Jadi syarat untuk menaklukkan masa depan itu saya dapat ilmunya itu dari kejadian itu. Tahun 99. Iya. Oke. Jadi intinya teman-teman kalau Anda sedang struggle, it's okay. Nanti Anda akan punya masa depan yang bagus. Tapi harus tetap berjuang intinya. Next kita akan tanya ke Mas Emil. Mas Emil, jadi Mas Wagub tadi teman-teman semua sudah dengar ini ada perjalanan yang susah, perjalanan yang banyak
tantangan dan rintangan, macam-macam jenisnya. Mas Emil ini adalah salah satu yang meraih gelar S3 ya, kalau tidak salah dengan umur yang masih muda. Ya mungkin gitu. Tepuk tangan dong, 22 tahun ya. Iya. 22 tahun sudah S3. Apa tantangan, struggle yang terjadi pada saat itu? Sebelum akhirnya duduk menjadi seorang politisi dan akhirnya menjabat. Ya pertama begini, menurut saya bisa meraih S3 di umur 22 tahun itu bukan masalah mudanya. Karena yang lebih bermakna, karena saya yakin suatu saat ada yang akan lebih muda gitu. Di berbagai bidang gitu. Sama seperti waktu dulu saya sama Mas Ipin ini kita maju itu orang bilang ini nekat. Karena di mana-mana kalau ada calon kepala daerah muda pasangannya harus yang tua. Waktu itu saya 30 tahun, 29-30 harusnya cari yang umur 50 lah plus minus. Nggak taunya saya ambil yang umur 25 tahun Mas Ipin ini. Jadi tapi kan hari ini ternyata udah bukan sesuatu yang unik lagi lah menemukan kepala daerah muda gitu. Tapi zaman dulu ya ini Muri ini, Mas Ipin ini dapat Muri karena umur 25 tahun. Dia datang ke kantor saya, kita udah kenal lama, udah ngobrol soal politik, datang ke kantor saya. Kenapa kok Mas Ipin pengen ketemu? Saya masih ngantor di sini nih di Sampurna Strategik. Masih kerja di lembaga Soalnya keuangan. masih umur 24. Bos belum bisa daftar, bos umurku masih 24 tahun ini. Jadi pas 24 malah, nyampe dia bilang, Mas aku udah ulang tahun ini jadi udah cukup umur buat maju pilkada. Tapi balik lagi ke yang S3 tadi. Jadi saya udah merencanakan ingin lulus di umur 22 itu dari umur 14 tahun. Jadi yang penting itu bukan makna muda atau enggaknya, tapi konsistensinya itu loh. Jadi dari 14 tahun tuh memang pokoknya saya harus lulus S3 antara umur 21 sampai 23, waktu itu gitu. Karena habis baca buku yang ditulis ayahnya Pak Prabowo. Beliau kan itu ekonom top di Indonesia. Namanya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Prof Sumitro itu lulus PhD juga muda, mungkin pada zamannya antara 25 apa plus minus ya gitu. Jadi saya pengen kayak Prof Sumitro gitu. Nah akhirnya saya waktu itu lagi ngambil beasiswa di Singapura. Saya sekolah di Raffles Institution, itu beasiswa dari ASEAN dan itu sekolah yang alumninya salah satunya Lee Kuan Yew, ya pendiri Singapura. Nah saya baca buku itu, saya planning udah. Nah dari situ udah diikutin terus sampai di ujung nih kan mau nanya cerita susahnya, ya. Jadi ada susahnya tentu harus ambil jalur nekat juga ya. Pertama harus keluar dari, waktu itu kan sudah dapat tawaran lanjut lagi beasiswa di Singapura. Tapi kalau saya ambil jalur itu, saya akan nggak bisa lulus di umur 22, jadi saya harus nekat pindah jalur. Tapi yang paling saya ingat adalah waktu mau ujian disertasi. Waktu mau ujian disertasi, nyampe di Jepang nih mau ujian disertasi, udah selesai semua, nggak taunya tiba-tiba demam di sana. Demamnya parah banget, nggak sembuh-sembuh, nggak membaik. Padahal masih ada jarak waktu mungkin 5-6 hari lah sebelum ujian tesis itu, apa 1 minggu gitu. Itu 3 hari, 4 hari enggak membaik sama sekali. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Diopname, lemes, dibawa, akhirnya dipindahin lagi, dites lagi sama orang Jepang. Terus dokternya bilang, you have some kind of blood disease. Gue bilang, mati gue ini sebenarnya. Blood disease kan, ya blood disease saya pikir mati gitu kan. Ya udahlah, tapi ditanya sama teman-teman, Mil, ini gimana ujian tesisnya? Nggak mau saya gitu, karena udah di planning dari umur 14 tahun kok. Jadi nggak boleh mundur lagi tuh ujian. Tapi ini sakit serius, blood disease? Nah sakit enggak, kalau apa? hari ini masih hidup kan. Jadi ada ceritanya lagi nih. Jadi Tapi tetap tesis pada waktu itu? Iya lagi mau ujian disertasi, udah selesai oke, disertasinya. oke. Kan jadi disertasi selesai dari bulan November, Desember 2006. Tapi dapat jadwalnya kan diuji, dites dulu sama naskahnya dilihat dulu sama profesor dari berbagai negara. Terus habis itu baru dapat jadwalnya bulan Mei. Itu pas mau ulang tahun. Jadi kalau misalnya saya lewat ya nggak bisa lagi lulus 22. Masih masuk range sih 23, tapi kan sayang 22. Akhirnya pokoknya saya mau ujian. Nah begitu itu akhirnya ujian di rumah sakit. Ujian di rumah sakit, examinernya datang, pengawasnya datang, dibuatin audio conference. Yang menilai itu ada di ruangan di sana, saya ada di situ, diuji. Begitu dinyatakan ya kamu lulus gitu kan, berangsur-angsur sembuh juga mungkin sugesti. Tapi ternyata setelah dicek kan, ibu saya kan panik juga kan dengar anaknya blood disease di sana, terbang panik gitu. Sampai sana ngelihat,
ini mah demam berdarah dikasih Pocari Sweat. Nyebut merek maaf ya. akhirnya ya udah sembuh. Jadi ternyata orang Jepang tuh nggak ngerti DBD. Dan saya seumur-umur nggak pernah kena demam berdarah gitu. Jadi ternyata demam berdarah. saya belum pernah kena. Jadi umur 22 waktu itu belum pernah DBD dari lahir sampai 22. Jadi tahu di sana waktu saya kena pun nggak kepikir itu demam berdarah. Gitu. Jadi dan dengan analisa dokternya jadi makin tapi artinya kalau kita udah planning, don't let anything get your way gitu. Maksudnya udah pokoknya kalau udah itu jalan terus. Mau sakit, mau diopname, mau apa. Kalau udah punya cita-cita pokoknya kejar terus. Itu kira-kira yang menjadi makna dari perjalanannya. Boleh tepuk tangan. Jadi yang sudah punya plan, dikejar plannya ya. Jangan karena sakit, karena apa, akhirnya plannya jadi terbengkalai itu. Padahal masih masuk ke range loh kalau sampai 23 kan masih bisa kan sebenarnya. Ya tapi kan kita waktu itu pokoknya sudah ya bisa 1 tahun earlier kan kenapa enggak gitu ya. Jadi pokoknya berjuang betul lah. Jadi kalau kita gampang kemudian ya udahlah gitu ya. Itu nanti akhirnya slippage meleset tuh bisa terus-terusan. Jangan kendor ya. Iya kan, karena saya waktu itu sudah sambil bekerja. Saya udah jadi konsultan juga di salah satu proyeknya Bank Dunia. Jadi sangat rawan untuk itu bisa meleset kalau didiemin terus gitu. Dan momentum, karena kadang-kadang kan misalnya diundur nanti diuji ulang. Mungkin selera dari pengujinya bisa berbeda loh. Kemudian akhirnya suruh revisi lagi. Karena saya punya teman gitu ganti supervisor ya. Itu kemudian ganti supervisor kemudian harus diuji lagi. Kalau supervisor saya pindah mungkin saya harus ngulang lagi. Tapi waktu itu pokoknya maunya sekarang. Jadi selama masih bisa berjuang sampai titik darah penghabisan jangan lepaskan. Tuh jangan dilepaskan, jangan kendor. Tadi yang paling menarik juga lainnya adalah tadi soal ini soal usia ya, soal usia. Tadi di Mas Wagub mention kalau bisa sebenarnya tapi bulan Mei mau ulang tahun ya kan waktu itu. Jadi harus dikejarin sekarang. Kalau Gus Ipin tadi ngomong belum ulang tahun jadi belum bisa daftar pilkada. Nah, kenapa sih waktu itu kok bisa yakin ini usia masih muda tapi yakin jadi young leaders. Itu kan jadi pemimpin itu bebannya berat, tanggung jawabnya juga besar. Apa yang membuat Gus Ipin yakin waktu itu? Enggak, saya sama Mas Emil sama Mas Maman itu sepakat bahwa kita umur nggak ada yang tahu bos. Lu jangan nganggap 25 tahun muda. Saya sekarang 35 udah 10 tahun mulai dari wakil bupati jadi bupati. Tapi saya punya pengalaman bapak saya meninggal di usia 41 tahun. Dan sejak saat itu saya nggak bakal merasa bahwa entar lah masih entar, nggak bisa. Saya punya pengalaman ditinggal bapak di usia saya masih 16 tahun, saya punya 2 adik, ya 3 adik, kemudian anak pertama gitu. Jadi pukulannya begitu kerasa gitu. Dan di saat itu saya yang mengalami masa di mana mulai dari susah sampai bangkit, kemudian waktu saya masih sebagai anak muda ingin merasakan menikmati madunya kehidupan gitu, tiba-tiba bapak saya meninggal. Dan waktu itu nggak gampang, usaha ditinggal semua, supplier udah mulai ngerecokin gitu. Itu dulu kan yang struggle bapaknya, anaknya bisa apa, bla 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 gitu. Jadi itu satu tekanan. Tapi dari semua cerita saya cuma pengen sharing ke teman-teman satu hal. Never comparing your story with the others gitu. Nggak usah kamu membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Itu akan cuma nambah too much pressure. Kalau memang ada jalan ceritamu yang sama, ya sudahlah ambil inspirasinya, kamu jalan. Yang paling penting menurut saya dalam hidup itu kayak seperti yang disampaikan oleh Mas Maman tadi. Mas Maman bisa sukses karena dia selalu merasa bahwa takdir Tuhan itu pasti baik. Kadang kita itu kalau dikasih sesuatu, itu ngerasanya, wah ini udah kelar nih hidup kita, wah udah nih selesai kita. Padahal cara kita merespon takdir itu yang akan menentukan kita nanti akan kemana. Contoh. Waktu bapak saya meninggal, saya mungkin punya pilihan. Saya mungkin mau memilih, ya udahlah menyerah, ya udahlah aku surrender sama kehidupan, ya udahlah aku nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin dengan sisa warisan yang ada aku pengen menghambur-hamburkan ke apalah yang aku suka gitu ya sebagai bentuk pelampiasanku karena sebagai anak laki-laki yang dulu nggak pernah dapat kasih sayang bapak utuh karena bapak cuman isinya kerja. Bahkan saya waktu itu di Surabaya itu sekarang sampai tutup tempatnya. Ada tempat namanya Taman Hiburan Rakyat THR. Itu di sebelahnya
mall yang tempatnya IT gitu. Itu saya pengen main ke sana aja, bapak saya nggak bisa ngeluangin waktu sampai pinjem motor gitu. Saking saya pengen kayak teman-teman yang lain yang bisa diajak main sama bapaknya. Sampai sebegitu desperate-nya saya akan sosok seorang ayah. Dan begitu pengen, aku besok cita-citanya nemenin bapak kerja. Saya masih SMA, masuk kuliah, bapak meninggal. Nah maka kemudian saya terus sekarang menemukan momen bahwa ternyata momen yang paling saya syukuri dalam hidup saya adalah ketika bapak saya meninggal. Mungkin kalau bapak saya nggak meninggal mungkin saya terlena dengan semua kemewahan yang bapak saya bakal kasih. Tetapi begitu saya menyadari bahwa sekarang you yang jadi bapak di rumah ini. Kamu yang sekarang ambil tanggung jawab. Maka mungkin mengantarkan saya ke tempat seperti yang saya ada sekarang. Ya tentu dibentuk juga dengan pertemanan dengan Mas Emil, dibentuk juga dengan lingkaran politik sama Mas Maman dan segala macam. Tapi yang paling saya syukuri sekarang, jadi kematian bapak saya itu jadi momen yang paling saya tangisi, tetapi sekaligus yang paling saya syukuri. Itu yang saya maksud dengan bagaimana caramu merespon takdir, itu yang akan menentukan di mana nanti kamu akan berlabuh. Itu. Tapi Gus Ipin pernah nggak, ini kan dulu masih muda, jauh lebih muda dari sekarang. Pasti mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini mungkin beberapa part bisa relate kalau anak muda itu kan lebih cenderung mudah emosi. Melihat situasi sedikit panas emosi. Pernah nggak marah dengan situasi yang seperti itu dulu? Kenapa kok aku kayak gini orang lain enggak? Itu di momen itu, momen itu saya marah. Emosi. Gitu. Emosi, tapi saya kemudian memilih untuk enggak lah, Tuhan itu maha baik. Kalau aku merasa Tuhan gak baik, aku yang salah memandang. Jadi kalau sekarang aku marah dengan kondisi saat ini, itu berarti cara pandangku yang salah terhadap kehidupan. Mungkin Tuhan punya maksud, semua itu ada hikmahnya. Dan saya percaya itu. Makanya kemudian ketika diajak Mas Emil, waktu itu aku juga tanya, lu serius Mas, itu ada kepala dinas pendidikan ya kan, itu guru-gurunya banyak, pasukannya banyak tuh, murid-murid siswa banyak, itu enggak digandeng, enggak lah Mas aku sama lu aja gitu. Lalu gimana? Terus aku pikir-pikir, Mas lebih baik maju sekarang. Kenapa kok gitu Bos? Karena kalau anak muda gagal biasa, muda belum pengalaman. Tapi kalau nanti kita pas majunya udah tua Bos, habis itu kalah. Ini udah tua bego lagi gitu ya, maju kalah gitu. Jadi akhirnya kita semangat aja nekat. Ya udahlah muda-muda gini rock and roll aja kita maju bareng. Kalau muda. Sampai ini Mbak, muda gagal. sampai karena kita ini muda dan itu baru waktu itu, kita dipanggil itu Upin Ipin. Ini kan namanya Ipin kan, jadi ini calon bupati PAUD katanya gitu. Karena saya sama Mas Ipin, jadi Upin Ipin. Jadi kalau ada yang belum tahu sebelum beliau jadi wakil gubernur, beliau itu bupati saya wakilnya. Sama-sama di Trenggalek. Jadi berkahnya kalau yang lain, wakil lain itu jadi bupati karena bupatinya korupsi jadi dia naik. Kalau ini karena dia berprestasi, makanya kita senang alhamdulillah dia berprestasi naik, saya ikut naik. Tapi kan pilkada 2 kali menang sendiri udah. Ya tuh, tetap ada value-nya masing-masing ya. Coba kita ke Mas Maman. Mas Maman, tadi kita bicara soal bagaimana bisa yakin di usia muda ini bisa jadi pemimpin. Tadi Mas Maman cerita, ada banyak kekurangan, mulai dari diri sendiri, keluarga, apapun lah itu yang harusnya POV-nya digantikan supaya kita menjadi bersyukur dan ini jadi alasan untuk bangkit. Mengapa dulu bisa percaya, oke lah saya ini muda tapi saya pantas kok. Gini, saya mulai tadi, mumpung tadi Mas Bupati nyinggung mengenai anak muda, atau kamu tadi nanya mengenai anak muda yang emosional. Saya mau kasih tahu satu hal loh. Anak-anak muda yang umurnya dari 16 sampai 22 tahun, kalau mereka punya temperamen yang tinggi, hobi berantem dan lain sebagainya, itu bukan berarti itu anak nakal loh. Tapi justru mereka itu adalah anak-anak yang punya energi sangat besar dalam badannya. Yang tak tahu bagaimana cara menyalurkan energi itu. Nah itu yang kita rasakan, yang saya rasakan waktu itu, zaman-zaman saya muda itu, pokoknya namanya anak muda pokoknya namanya. Terus saya ini kuliah di perminyakan Mbak. Teknik perminyakan Trisakti itu di era-era waktu itu tuh, itu jurusan, itu ya kita kan orang-orang lapangan itu. Orang-orang lapangan yang kerjanya di offshore, lepas pantai, terus pokoknya kayak gitulah. Jadi akhirnya tuh, ya karakteristik emosionalnya itu tinggi-tinggi. Tapi sebetulnya saya mau bilang bahwa sebetulnya anak-anak yang kayak gitu-gitu tuh anak-anak yang belum tersalurkan aja energinya. Nah sampai pada satu ketika, saya
yang ngajarin saya ini Ki Hajar Dewantara, Mbak. Bukan, Mas Maman, Ki Hajar Dewantara kan udah almarhum, bukunya maksud saya. Bukunya. Jadi saya dulu baca. Judulnya? Judulnya Aku. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi deh buku itu, udah nggak terbit. Jadi ini Ki Hajar Dewantara bilang begini, sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada. Kalau kalian semua anak-anak muda Indonesia hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua nggak akan pernah bisa maju tuh. Saya ulangi ya, sesungguhnya gampang dan susah itu nggak ada. Kalau kalian semua hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua nggak akan pernah bisa maju. Namun di bukunya itu mengatakan begini, bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, sesungguhnya gampang, susah, baik, buruk, hitam, putih, susah, senang, gelap, terang, itu hanya ada satu. Sesungguhnya gampang, susah, baik, buruk, susah, senang, hitam, putih, atas, bawah, itu cuma ada satu, yaitu keyakinan. Jadi proses perjalanan hidup itu, itulah yang membentuk kamu untuk sampai pada satu titik keyakinan dalam dirimu. Bahwa mau lu dari latar belakang apapun, mau lu bekas mantan A, mantan B, bekas pernah orang jadi orang jahat, jadi orang baik dan lain sebagainya. Tapi pada saat kamu sudah sampai pada satu level titik tertentu, keyakinan dalam mengejar sesuatu yang kamu yakini, itu akan memperbaiki, mengangkat derajat hidup keluargamu. Bismillah, Allahu Akbar, kun fayakun, jadi. Tepuk tangan. Jadi Dek, masalah hidup di keluargamu, masalah hidupmu dengan bapakmu, masalah hidupmu dengan ibumu, masalah hidupmu dengan adik-adikmu, dengan keluargamu, masalah hidupmu dengan lingkunganmu, cacian, cemoohan, fitnah, makian, apapun itu, kesenangan dalam hidupmu, jadikan itu amunisi. Jadikan itu bensin kamu untuk menuju hidupmu yang lebih baik. Karena ingat, kesenangan dalam hidup, kesusahan dalam hidup itu ujian dari Allah. Itu ujian. Cuman memang sering sekali orang selalu menganggap ujian hidup itu kesusahan hidup kalian. Betul nggak? Kalian semua pasti di ruangan ini akan menganggap bahwa pada saat kalian mendapatkan penderitaan, mendapatkan masalah hidup, itulah ujian dari Allah. Betul nggak? Saya bilang tidak. Kesenangan dalam hidupmu, kebahagiaan dalam hidupmu, kamu dapat duit banyak dari bapakmu, kamu dikasih sekolah, kamu dikasih pendidikan yang layak, itu juga ujian hidup dari Allah. Jadi bagi saya, kesenangan maupun kesusahan itulah ujian hidup. Karena dari kesusahan kamu tahu, oh ini senang. Dari kesenangan kamu tahu ini kesalahan, ini permasalahan gitu. Jadi ini yang saya selalu bilang kepada adik-adik saya, anak-anak muda, dan saya mungkin bisa mengatakan bahwa sampai tadi di awal kan saya bilang, saya nggak pernah nyangka itu gue bisa sampai hari ini bisa jadi menteri, itu nggak pernah berpikir tuh kalau lihat dari latar belakang hidup saya, dengan segala problematika hidup saya nggak pernah berpikir tuh. Tapi ternyata bisa jadi sampai ya? pada titik ini. Tetapi saya mau bilang sama kalian semua, apa yang tadi saya sampaikan, itulah poin ataupun kuncinya. Masa depan itu tidak pernah melihat kalian dari anak siapapun. Mau kalian anak pejabat, mau kalian anak orang hebat atau anak orang miskin. Belum tentu juga dia yang anak orang miskin. Oh iya Bang Maman dulu hidupnya begini sukses tuh. Oh belum tentu. Oh dia tuh anak pejabat tuh sukses tuh belum tentu. Contoh, Mas Emil Dardak pernah kuliah di luar negeri. Oh iya enak, belum tentu. Kuncinya itu bukan kuliah di luar negeri, kuncinya karena beliau berhasil memanfaatkan problem-problem beliau, permasalahan-permasalahan beliau untuk beliau sukses. Karena banyak juga tuh orang-orang yang kuliah di luar negeri nggak sukses, mohon maaf ya. Artinya berarti ini bukan masalah dia pernah kuliah di luar negeri atau dia tidak pernah kuliah di luar negeri. Masalahnya itu bukan karena dia pernah hidup susah atau dia pernah hidup senang. Masalahnya adalah siapapun dia, kata kunci untuk sukses adalah pada saat dia bisa menjadikan kesenangan dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya, permasalahan dalam hidupnya sebagai amunisi dia, pembelajaran bagi dia untuk menatap masa depan yang lebih baik. Itu tadi dari Mas Maman. Kalau Mas Emil pernah nggak ragu buat jadi pemimpin? Ini masih muda loh.
Bukan usia sih, sebenarnya yang itu pengalaman ya. Jadi jangan ngomong usia tapi pengalaman, agak beda. Jadi waktu itu saya juga ditanya gitu, waktu di Trenggalek gitu ya. Kamu apa enggak kemudaan gitu ya. Tapi saya katakan coba kita ngomong pengalamannya dulu. Nah pengalaman pun bukan selalu linier dengan tahun. Misalnya saya sudah kerja di sini 7 tahun pasti saya lebih hebat dari yang kerja 3 tahun. Oh enggak juga. Enggak juga, karena akselerasi itu berkaitan dengan kualitas. Kita ibaratkan lah, mohon maaf, misalnya seseorang ikut pertempuran, dia udah ikut perang 10 kali. Tapi di dalam perang itu dia main posisi yang aman-aman aja gitu. Sama ada orang yang mungkin baru 3 kali perang, tapi tiap kali perang itu dia berani ngambil strategi yang betul-betul betul-betul baru, betul-betul taktis gitu ya. Mungkin kualitas 3 kali battle ini lebih tinggi daripada yang 10 kali battle gitu. Jadi waktu itu sebenarnya yang kita jadikan tolak ukur pengalaman. Kenapa buat saya pengalaman itu penting? Kenapa juga saya ngajak Mas Ipin? Karena Mas Ipin itu meskipun waktu itu muda, saya betul-betul ini loh. Sampai waktu itu kita harus ngambil satu partai, saya jangan nyebut merek ya partai apa, tapi bukan partainya Mas Maman sih, bukan partainya Mas Menteri. Waktu itu partai itu kalau kita ambil lawan kita itu udah potong setengah lah kekuatannya gitu. Nah tapi saya udah tanya nanti di interview itu kamu akan digiring untuk berpasangan sama orang lain. Nah terus tapi kemudian saya waktu itu bismillah ya, saya jangan mendewakan kemenangan, artinya kalau emang nggak sesuai ya nggak usah dikejar gitu. Nah ini agak beda ya, tadi ini masalah prinsip. Saya udah bilang kalau mau maju, mau Trenggalek beda, partner saya harus sama nekatnya, harus sama progresifnya. Jadi saya milih Mas Ipin karena saya lihat pertama dia entrepreneur, bapaknya meninggal dari usia 16 tahun beliau dan dia betul-betul punya pola pikir yang melengkapi, ada samanya, ada bedanya gitu. Nah jadi waktu diwawancara kamu wakilnya harus yang ini, harus, saya bilang gitu. harus yang ini, kenapa? Ya nggak apa-apa karena kalau mau maju ini kombinasi ini harus terjadi, saya bilang gitu. Jadi sama tadi saya juga ngelihat Mas Ipin bukan karena dia muda, justru saya pilih muda itu handicap waktu itu. Dia muda ini kerugian bagi saya waktu itu. Tapi saya ngelihat di balik Mas Ipin yang muda itu ada satu keberanian, kenekatan yang bahkan menurut saya dia ini lebih nekat dari saya. Nah saya perlu orang yang nekat seperti ini, biasanya saya kasih tugas. Buat apa? Nekat itu buat apa Mas? Ya karena kadang-kadang ngambil resiko itu penting dalam hidup gitu ya. Nah jadi dia bagian ini. Setelah ini juga Mas Maman ini menteri yang sangat muda lagi. Ini kan sama-sama kalau dengan saya ini kelahiran 80-an gitu jadi. Jadi artinya sekali lagi usia waktu itu bukan menjadi concern tapi pengalaman. Nah si Ipin itu punya pengalaman sebagai bukti. Ini teman-teman mungkin yang penting ya. Jadi semua yang ingin kita jual ke orang value-nya itu harus ada portofolionya. Misalnya kalau kalian bilang saya punya leadership, buktinya apa? Nggak bisa karena saya feeling saya leader yang baik. Harus ada buktinya, nggak pernah berarti harus menjabat. Saya pernah jadi ketua organisasi, bukan. Tapi ini waktu saya jadi panitia ini terobosan yang saya lakukan. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir kita kadang saya tuh belum dapat kesempatan aja, makanya saya nggak kelihatan bagusnya. Oh jangan gitu ya. Kalau ada cerita waktu sedikit aja sih pengen sampaikan. Pertama kali pengalaman kerja saya itu cuma jadi tukang surat penyurat. Jadi tukang surat penyurat aja pokoknya. Tugas surat masuk, surat keluar untuk konferensi infrastruktur Menteri-Menteri Asia Pasifik. Tapi akhirnya yang saya lakukan waktu itu adalah karena kalau kita kerja itu kemudian, untung dulu nggak ada distraction ya. Sekarang gadget kan, kita scrolling bisa habis waktunya. Dulu nggak ada. Jadi saya fokus selesai kerjaan itu selesai udah, saya bacain tuh semua makalahnya. Dari pakar-pakar, dari pejabat-pejabat dari berbagai negara, Jepang, Amerika Latin semua. Saya bikin summary pakai Microsoft Excel gitu. Nah suatu waktu tiba-tiba ada kepanikan di panitia pejabat-pejabat senior itu harus bikin draft deklarasi. Karena targetnya di konferensi keempat itu harus ada deklarasi Menteri Asia Pasifik. Biasalah, tahu rapat pemerintah itu Pak Menteri, betul nggak? Kalau di open end itu akhirnya bisa ngalor ngidul. Ini ngomong, yang sana ngomong, tapi nggak ada ujungnya. Nah itu terjadi tuh. Akhirnya saya nekat, waktu itu umur saya 19 tahun. Saya angkat tangan aja. Pak, saya punya sesuatu. Apa? Ini kan Anda mau bikin deklarasi harus tahu apa saja sih yang menjadi isu dan solusi yang dibahas selama ini. Ini Pak saya punya filenya. Loh dari mana ini? Saya bikin sendiri. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Loh ya udah gitu dalam hati, wah ini anak pasti jomblo nih. Karena kalau nggak jomblo nggak mungkin dia punya waktu kerjain begini. Banyak waktu. Iya, nah tapi habis itu
Setelah itu selesai, saya dipindahin dari tim surat menyurat ke tim pakar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Artinya jangan nunggu teman-teman dapat jabatan, kerjain aja, persiapan aja. Saya juga nggak pernah tahu waktu bikin, nggak pernah tahu waktu bikin file itu akan dibutuhkan, nggak tahu. Pokoknya saya pengen bawa pulang sesuatu aja untuk diri saya sendiri. Nggak taunya ada kesempatan. Sehingga artinya success is when opportunity and preparation meets. Kita nggak pernah tahu peluangnya kapan datangnya. Tapi kalau malam itu ada rapat dan saya nggak pernah punya file Excel itu, saya akan jadi satu orang anak muda yang duduk di situ aja, nggak punya bahan apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau misalnya saya bersiap-siap rapat itu nggak ada gitu kesempatan, ya mungkin memang belum terjadi. Nah, disitulah fungsi doa. Kita berdoa berharap kesempatan itu akan datang. Jadi kira-kira sekali lagi nggak harus menunggu jabatan, nggak harus menunggu posisi, bangun apa yang bisa kalian bangun, kalau opportunity-nya ada, insya Allah persiapan ini akan bermanfaat, kira-kira gitu. Jadi semua yang dipersiapkan pasti mudah-mudahan ada lah ya. Betul. Dampak hasilnya. Di sini ada yang presiden mahasiswa nggak? Angkat tangan dong. Bem. Hah? Oke, Mas. Dengan Mas siapa? Ayo Mas berdiri. Dengan Mas siapa Mas? Mas Aska. Yeah. Oke, Mas Aska kali ini punya kesempatan luar biasa, ya kan? Tadi kita bicara soal preparation kan. Mas Aska boleh bertanya karena di sini ada 3 orang dan salah satunya juga dulu presiden mahasiswa. Silakan Mas. Oke, mungkin aku perkenalan diri, nama aku Mas Yusuf Aska, bisa dipanggil Aska. Aku dari Binus University. Di sini aku mau bertanya sebenarnya ke Pak Maman aja dan keseluruhan ini sebenarnya. Tadi aku nyimak dari awal sampai akhir, itu tuh tentang bagaimana perjalanan atau perjuangan hidup adalah yang membuat kita dewasa dan kita bisa mengerti apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan juga aku sempat mention tentang takdir Tuhan. Nah, kadang-kadang tuh anak muda tuh zaman sekarang tuh pengennya semuanya mulus-mulus aja. Tapi saat udah nggak mulus, udah keluar dari tracknya, mereka kayak nyalahin, kayak bandingin dia sama orang lain, atau mungkin dia udah nggak mau ngelanjutin apa yang udah dia mulai. Nah pertanyaannya tuh gimana sih cara kita buat percaya bahwa takdir Tuhan itu yang terbaik buat kita, bahkan itu lebih baik daripada takdir manusia itu. Mungkin yang kita pengen itu berbeda jalurnya dengan apa yang sudah dikasih skemanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu aja, terima kasih. Thank you Mas Aska. Boleh lah ya tepuk tangan, kita minta Mas Maman jawab. Mas Maman silakan Mas Maman. Ya ini tadi saya nggak nyangka kalau kita sampai dibahas ke presiden mahasiswa. Tapi begini, memang kalau lihat dari proses perjalanan hidup saya, titik balik hidup saya itu pada saat saya jadi presiden mahasiswa di Trisakti. Dulu Trisakti itu kan kampus reformasi. Itu kampus yang memang pada saat waktu tahun itu memang sangat luar biasa sekali lah. Jadi tarik menarik politik, masuk dalam titik epicentrum politik nasional, bukan cuma nasional tapi internasional karena ada isu HAM penembakan 12 Mei 98 itu. Jadi memang pertarungan politik pada saat waktu itu untuk menjadi presiden mahasiswa dengan jumlah mahasiswa waktu itu kurang lebih hampir 50.000, itu luar biasa sekali. Dan saya muncul, ini cerita lucu-lucu aja nih, seru-seruan, saya muncul sebagai representasi anak-anak tongkrongan tuh waktu itu. Jadi bukan sebagai aktivis ekstra parlementer, ya memang saya di HMI tapi saya bukan masuk dalam grup itu tuh. Saya anak masuk tongkrongannya gimana nih citranya? Anak tongkrongan, jadi kan kalau nama di kampus itu kan ada basis-basisnya kan, basis tongkrongan, basis intelektual, basis kopma dan lain sebagainya. Jadi saya maju sebagai representasi kelompok itu tuh. Dan memang kalau dalam tarikan politik, saya bukan dalam kelompok tarikan politik pada saat waktu itu. Jadi kita jadi aja waktu itu dan anak daerah pertama di Trisakti yang jadi presiden mahasiswa. Dan itu memang titik awal saya, akhirnya saya mulai masuk ke dunia politik. Tapi satu hal saya mau bilang begini, karena tadi kamu nyentuh masalah takdir. Kamu tahu nggak Dek, prinsip pertama itu bahwa yang bisa membuat kamu berhasil atau membuat kamu gagal itu bukan orang lain, ya diri lu sendiri. Pada saat kamu masuk mulai dengan prinsip itu, kamu sudah menang satu step tuh. Kamu sudah mulai sedikit membuka pintu takdir.
Karena kamu tahu bahwa titik dasar orang berhasil atau gagal itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Artinya pada saat kamu sudah berada pada titik kesadaran itu, kamu sudah mulai membuka tuh pintu takdir. Sedikit aja. Nah, lalu masuk step kedua. Itu kalau istilah saya nih, oh ini sebetulnya nih asik nih kalau kita ada bahan khusus gitu Mbak, Metode TV bikin. Gue punya konsep politik spiritual tuh. Nanti kita buat. Nah, akhirnya kalian masuk ke dalam satu titik kesadaran ilahiyah. Jadi pada saat kalian sudah yakin pada titik kalian, lalu yang kedua kalian merencanakan itu semua, kalian pasrahkan pada yang di atas. Inilah peristiwa 12 Mei 98. Dulu kita belajar tuh di Trisakti, 4 orang almarhum itu, mereka nggak pernah berpikir tuh. Mereka datang ke kampus akan meninggal, akan ditembak, akan terjadi apa. Yang ada di kepala mereka waktu itu senior-senior kita, senior almarhum Hafidin Royan, Heri Hartanto, Lang Mulia Lesmana, Hendriawansi, mereka cuma berpikir bahwa mereka punya niat untuk memperjuangkan idealisme mereka. That's it di situ. Mereka nggak pernah peduli berhasil ataupun gagal, karena dia tahu urusan berhasil dan gagal itulah baru urusan Allah. Jadi yang tugas bagi kita adalah yakinkan pada dalam diri kita bahwa kalau kita mau menjadi sesuatu, bismillah, jalan. Urusan berhasil tidak, serahkan itu 100% kepada Allah. Dan biarkan kehendak takdir itu yang membimbing kita. Itulah sejatinya anak muda dan itulah sejatinya pemimpin. Saya yakin apa yang menjadi cerita Mas Emil Dardak, Mas Ipin tadi, kalau ditarik benang merahnya tuh di situ semua tuh. Tadi kan ada kenekatan. Kan itu kan ciri-ciri anak muda itu kan ada kenekatan. Ada sesuatu yang mungkin orang ini gila nih. Gitu. Ini orang stres nih kan gitu. Beruntunglah kamu pada saat kamu muda, kamu dibilang orang gila atau kamu orang stres. Berarti kamu setidaknya kamu agak berbeda dengan yang lainnya. Jadi poinnya saya merasakan ya dalam konteks substansi ya, kasusnya beda-beda nih, case-nya beda-beda tetapi secara esensi kurang lebih sama. Dan setelah itu ya sudah berjalan, cuman memang bedanya saya setelah saya dunia kemahasiswaan waktu saya jadi presiden Mahasiswa Trisakti, yang lain langsung terjun ke politik, saya enggak, karena kan masalah ekonomi kan, saya harus kerja, akhirnya saya memutuskan kerja di oil and gas industry, kurang lebih 12 tahun lah. Akhirnya saya jalan, profesional saya sebagai engineer, dan itu membuka pengalaman hidup saya yang baru, sampailah baru akhirnya setelah saya sudah punya jam terbang pengalaman profesional, saya ada rejeki sedikit, pegangan saya baru mulai saya putuskan waktu itu bergabung di partai, di golongan karya, di Golkar. Itu ada cerita sendiri tuh, nanti saya udah cerita ke Mas Ahaye tuh. Panjang jalannya. Iya, ceritanya. jadi itu ada cerita sendiri. Disimpan dulu Mas Maman, disimpan dulu. Itu tadi intinya takdir ya kan, kita serahkan ya kan. Nah sekarang kita bahas lagi yang lain. Kapan titik terendah? Kapan titik terendah yang pernah terjadi di Gus Ipin? Karena tadi kan Gus Ipin sudah cerita banyak nih hal-hal yang kemudian pasti orang sedih dengernya. Kalau ternyata Gus Ipin gak jadi siapa-siapa, tapi ternyata hari ini jadi bupati gitu. Kapan titik terendah Gus Ipin? Saya tidak merasa harus ada titik terendah ya, tapi mungkin orang harus merasakan itu sebagai titik balik. Tadi saya sudah ceritakan, suatu saat itu jadi hal yang paling buruk, tetapi kelak akan jadi hal yang paling saya syukuri. Karena kalau enggak seperti itu, mungkin yang gandengan sama Mas Emil bapak saya mungkin, bukan saya. Yang maju di Trenggalek bisa jadi bapak saya kalau bapak saya enggak meninggal dunia gitu. Jadi enggak akan mengantarkan saya sampai ketemu dengan teman-teman sekalian di sini. Tapi tadi nyambung sama yang disampaikan Mas Maman, ini singkat aja. Saya itu yang saya syukuri dari almarhum bapak saya itu terlibat meskipun waktu saya sedikit dengan beliau itu selalu menempatkan diri bukan sebagai orang tua yang kemudian mendoktrin anaknya. Jadi kita itu sering terlibat dengan percakapan-percakapan yang absurd. Suatu saat saya tanya gini, Pak, Bapak kan lulusan pondok, minta saya jadi anak yang soleh lah, suruh ngaji apa, saya nggak mau lah ngaji gitu. Karena apa? Karena Allah itu nggak konsisten, saya bilang gitu. Allah itu bilang katanya takdir Allah itu pasti dan tetap. Tetapi Allah sendiri juga bilang bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubahnya sendiri. Terus konsistennya mana? Katanya takdir tetap tapi ini disuruh upaya gitu. Jadi bapak saya sambil nyetir gitu kita berdua memanfaatkan waktu itu mungkin
Saya waktu itu SMA lagi berontak-berontaknya, lagi nggak mau sholat tuh. Ya itu saya bilang karena Allah itu nggak konsisten, saya bilang gitu. Terus bapak saya cuman begini, lu takdir Allah itu tetap. Kamu tahu kalau benda, hukum gravitasi kamu tahu, kalau benda dari atas itu pasti hukum gravitasi takdirnya kemana jatuhnya? Ke bawah. Tapi kenapa kamu lihat itu ada pesawat terbang? Itu menentang takdir? Enggak. Benar takdirnya benda itu dari atas jatuh ke bawah. Tetapi ada nasib yang diupayakan. Apa itu nasib yang diupayakan? Dia menemukan aerodinamika. Dia menemukan teknik-teknik yang lain. Sehingga memungkinkan di dalam gravitasi kita masih tetap punya elevasi untuk bisa terbang. Nah itulah hidup yang harus kamu perjuangkan. Jadi itu yang kemudian saya selalu punya prinsip. Sejak saat itu, oh berarti nggak ada takdir yang jelek dari Allah. Kalau ada kita ketemu nasib yang buruk itu karena kita salah menyikapi takdir kita. Ya salah menyikapi, oh kalau benda selalu harus ke bawah. Iya benar, tapi kan kalau diupayakan dengan aerodinamika, dengan teknologi A, B, C, D, dengan energi pendorong dan segala macam. Akhirnya bisa juga terbang melampaui batasan dari hukum itu. Tapi gravitasinya apa enggak ada? Tetap ada. Takdir Allahnya tetap berlaku di situ. Tetapi kamu bertemu dengan nasib yang lebih baik dibanding dengan kalau kamu merespon takdirnya dengan cara yang salah. Makanya dari sejak saat itu saya sekarang lihat mau ada masalah, mau nggak ada masalah bagi saya ya sama aja gitu. Itu bagian dari sekarang seni sedalam apa kamu merespon dan saya malah sekarang bertanya nanti kira-kira aku akan terdampar lagi di mana ya, di cerita yang kayak apa itu malah serunya menjalani kehidupan sekarang seperti itu. Jadi be grateful. Gak usah banding-bandingin sama yang lain-lain. Jadi cerita kita tadi itu ya diambil ya gitu aja lah gitu. Tapi yang paling penting ya nanti langkahmu sendiri kayak Mas Maman, kayak Mas Emil gitu ya dengan berbagai macam akhirnya dia bisa ketemu selalu di ada satu yang pendaratan. Iya selalu ada yang bisa diupayakan untuk jadi indah pada waktunya lah. Jadi indah pada waktunya teman-teman ingat. Kalau sekarang belum indah berarti belum waktunya. Ya sabar aja. Mas Emil, kalau Mas Emil kan teman-teman pasti tahu. Kalau Mas Emil mungkin tidak ada lah yang jadi masalah soal finansial. Pasti Mas Emil datang dari keluarga yang berkecukupan. Apa yang jadi titik terendah dari seorang Mas Emil? Jujur pertanyaan titik terendah tuh sering saya dapatkan. Kalau dulu tuh saya cari-cari lah apa ya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya saya nggak punya memori mengenai titik terendah tertentu. Karena ada up and down gitu. Jadi kita harus selalu punya kemampuan untuk menjadi sebuah titik balik. Kita harus berubah terus. Apalagi di politik teman-teman. 2004 misalnya, tren politiknya kayak apa? Itu tiba-tiba di saat Pak SBY naik, apa yang kemudian in saat itu. Itu berbeda lagi tuh di 2014 saat Pak Jokowi kemudian muncul. Berbeda lagi kemudian di saat kemudian ada Pak Prabowo gitu. Maksudnya di politik aja kita juga dituntut untuk terus beradaptasi gitu. Jadi titik terendah itu ada di misalnya gini, oke, saya dulu pernah jadi juara umum di sekolah. Itu titik tertingginya. Padahal waktu saya masuk di SMP, kelas 1 SMP, karena kebanyakan main video game waktu SD, NEM saya itu udah hampir mental dari sekolah itu. Sampai pas lagi di orientasi, masa orientasi, ada guru negor. Itu siapa kamu? Gitu. Emil Pak. Dari apa NEM-nya berapa? Waktu itu 41 aja udah rata-rata tapi yang lain lebih tinggi. Yang lain lebih tinggi, tapi kita paling rendah itu. Kamu hampir gak diterima di sini. Hampir gak diterima di sini kamu. Kalau gitu jangan celingak-celinguk, fokus. Bayangin di depan teman-teman. Satu kelas terus kita dibilang NEM-mu hampir gak masuk. Gimana rasanya? Tapi ya itu titik terendah dong. Tapi titik tertingginya 3 tahun kemudian bisa jadi juara umum. NEM-nya tertinggi se-SMP itu. Gitu. Jadi berbalik langsung dari yang paling rendah jadi paling tinggi. Tapi habis itu ada lagi titik rendah lagi misalnya. Misalnya pada saat gagal apa atau saya dapat beasiswa ke Singapura dengan modal jadi siswa teladan. Juara 1 se-DKI Jakarta. Sampai di sana ketemu anak pintar dari Vietnam, dari Tiongkok, dari Malaysia. Ngerasa rendah lagi. Tapi coba bangkit lagi. Jadi hidup tuh ya begitu, rendah, bangkit, rendah. Saking banyaknya titik rendah, saya bingung mana yang paling terendah. Karena sampai hari ini pun saya akan ketemu dengan titik rendah, tapi saya yakin di balik titik yang rendah ada titik tertinggi lagi yang akan saya kejar lagi habis itu. Gitu aja. Jadi pas ketemu titik terendah biasa aja ya? Iya. Jalani aja biasa gitu ya? Gini aja logikanya sekarang, di kabinet deh, mohon maaf dengan segala hormat Mas Maman. Mungkin banyak ya yang hari ini kabinet mungkin
tahun 2016 saya sama Sipin tuh udah jadi bupati, wakil bupati gitu. Tapi banyak yang karir politiknya itu belakangan dari kita. Mungkin sekarang sebenarnya secara itu kesannya lebih duluan, lebih tinggi gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngukur gitu. Ada saat itu ada siapa lagi di tinggi, siapa lagi di enggak. Ini bukan sesuatu yang kemudian, yang penting di dalam posisi yang kita lagi pegang, kita maknai dengan sebaik mungkin, kira-kira gitu. Jadi itulah intinya, jadi titik terendah bisa ketemu kapan aja. Saya mau ada satu lagi yang bertanya, mau menyampaikan pertanyaan, cuman bolehlah Mas yang ini baju hitam. Boleh nama lengkap dan dari universitas mana? Nih, ini pertanyaan dari mahasiswa, harusnya kritis. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raka Satya, saya dari Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya kepada Lupa dia. kepada Mas Menteri, kan saya juga punya usaha UMKM nih, APK Premium seperti Netflix, Capcut, pokoknya intinya APK Premium lah. Itu saya berdiri dari sejak saya SMA dan sekarang alhamdulillah di kampus saya dikenal dengan Raka APK Premium. Nah, untuk itu saya tuh pengen minta saran ke Bapak nih Pak. Saya pengen lebih besar lagi nama Raka tuh di kampus dikenal sebagai penjual APK Premium. Saya tuh pengen pembelinya tuh lebih banyak, gimana tuh Pak caranya Pak? Agar dikenal luas sama orang kampus, bukan hanya satu lantai doang gitu Pak. Oke, thank you Mas Raka. makasih. Sebentar Mas Maman, satu lagi ini ada Mas yang pakai kacamata, boleh? Berdiri Mas silahkan, dengan siapa, dari universitas mana? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Azam Raif Bani Mulyana, saya dari Advertising Marketing Communication, saya dari Universitas Mercu Buana. Dengan siapa sorry? Azam, Mas Azam, Azam. oke. Mungkin pertanyaan saya bukan karena UMKM, tapi pertanyaan saya tentang Indonesia. Saya adalah salah satu orang yang punya mimpi cukup besar, yaitu saya percaya akan adanya Indonesia Emas 2045. Dari ketiga orang di depan yang luar biasa, latar belakang yang luar biasa, dan jalur politik yang luar biasa, ada nggak sih best advice yang kalian pernah dapat dan bisa sharing ke kita? Dan what should we do as a younger generation buat mewujudkan mimpi kita bersama Indonesia Emas 2045? Terima kasih. Thank you Mas Azam. Kita jawab ya Mas ya. Jadi yang pertama dari Mas Raka soal ini ada namanya APK Premium di kampus. Menteri UMKM. Itu UMKM next mau naik kelas, Mas Maman. Ya, langsung aja saya jawab konkret Mas. Abis ini nanti komunikasi sama saya sambungkan ke Deputi Kewirausahaan. Di kita itu, di kita itu ada namanya program business matching. Jadi ada dua. Yang pertama kita mensupport adik-adik mahasiswa yang dari nol, dari dia nggak punya bisnis, kita buat dia jadi punya bisnis. Sama yang kedua, dari dia yang memang sudah punya perusahaan dulu di awalnya, startup atau apa, itu kita support. Supportnya macam-macam, support pelatihan, pendampingan keuangan dan sebagainya, bahkan business matching kita temuin tuh dengan investor-investor tuh. Ada yang angel investor, ada yang mungkin fintech, ada yang venture capital segala macam. Jadi nanti sambil kita bedah tuh permasalahan kamu tuh apa sih? Ini segala macam. Jadi konkret aja pokoknya langsung nanti habis ini kita tindak lanjuti. Oke? Boleh tepuk tangan dulu? Mas Raka, kamu salah satu Young Indonesia 2025. Mungkin dia nanti bisa jadi ya 2045 Indonesia Emas, salah satunya Mas Raka. Kita akan jawab satu lagi. Jadi apa the best advice untuk orang-orang yang percaya ya Mas 2045 ada yang namanya Indonesia Emas. Kita mulai dari Mas Emil aja lah. Mas Emil, silakan Mas Emil. Saya dulu ya. Ya menarik sih sebenarnya Indonesia Emas itu kan karena 1 abad ya. Gitu. Dan definisinya banyak yang mengaitkan dengan GDP kita itu sudah setara dengan negara maju berdasarkan klasifikasi lembaga-lembaga dunia. Oh harus sekian gitu. Tapi sebenarnya definisi Indonesia tuh emas atau enggak ada di diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah bisa mensyukuri dan merasakan bahwa kita sudah mencapai keemasan gitu kan. Karena apa? Karena artinya seakan-akan setelah 2045
Selesai. Enggak juga, bahkan Amerika aja yang udah kayak begitu slogannya Donald Trump apa? Ada yang tahu? Make America Great Again gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dalam pandangan kami itu kita sudah mencapai banyak masa kemasan. Bayangkan anak-anak muda, Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Agus Salim dan semua waktu itu bisa berdiplomasi di panggung dunia, membangun legitimasi di tingkat dunia dan akhirnya menular. Kemudian menjadi semangat-semangat. Di tahun 28 yang kita mau peringati ini, anak-anak muda bisa menanggalkan kedaerahan. Ingat Indonesia sebelum diduduki oleh Belanda, itu bukan Indonesia yang udah utuh, itu ada kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah, belum ada pemerintahan republik atau apa, terpisah daerah-daerah. Terus tiba-tiba mereka bisa menanggalkan identitas yang sebegitu lekatnya untuk mendefinisikan diri sebagai Indonesia. Itu masa kemasan bukan? Keemasan. Jadi menurut saya bahwa Anda yang menentukan sendiri masa kemasan, jangan terpaku dengan angka 2045 ya, gitu. Tapi tentukan bahwa masa kemasan itu adalah masa di mana apalagi tadi kan beliau mengatakan gitu, selalu ada ya, kalau lagi ada senang itu karena merasakan susah dan itu adalah siklus yang berkelanjutan. Jadi tidak ada momen di mana semua itu selesai. Jadi artinya hidup adalah perjuangan berkelanjutan, setiap hari adalah masa keemasan yang harus kita bangun ulang dan bangun ulang lagi. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you Mas Emil. Dari Gus Ipin, the best advice untuk yang percaya apa? The best advice adalah kita semua harus mereorientasi lagi, ini kan pasti dalam rangka Sumpah Pemuda. Apakah cukup dengan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu? Karena kalau dalam konteks tahun 1928, setelah 1928, setelah Kongres Pemuda, kemudian Ikrar Pemuda dibacakan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, itu bisa melahirkan kemerdekaan tahun 1945. Kan romantisme itu yang ingin kita ulangi. Kalau sekarang kita ada di tahun 2025, 2045 kita apa? Kalau best advice saya adalah temukan Sumpah Pemuda yang baru. Mungkin sudah tidak cukup lagi sekedar bertanah air, berbangsa dan juga berbahasa yang satu Indonesia. Mungkin kita perlu bercita-cita satu. Ya apa cita-citanya? You discuss lah. Kalian itu the few from the many. Enggak semua anak di Indonesia itu punya privilege seperti kalian menjadi seorang mahasiswa. Kalau kita lihat di Google, kalian lihat di data BPS, rata-rata lama sekolah Indonesia, anak-anak di Indonesia itu cuma 9,22. Artinya SMP sudah putus. Makanya Mas Maman kalau bisa matur ke Pak Prabowo, kita pengen pemerintah Pak Prabowo sukses, sekolah rakyat diganti kampus rakyat. Karena lebih banyak yang gak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dibandingkan akses SD dan SMP. Kalaupun masih ada anak tidak sekolah di kabupaten, prosentasenya digunakan untuk memotong TKD, itu saya lebih sepakat. Jadi biar itu jadi kewajiban saya aja yang bupati. Karena apa? Karena secara struktur ekonomi, tadi Mas Emil nyentuh GDP. Dengan ketidakmerataan pendidikan keberadaan kampus, itu kemudian membuat masalah di desa maupun di kota. Masalah di desa apa? Orang tua di desa itu rela bekerja keras, jual tanah, jual sawah, agar bisa anaknya kuliah. Kuliahnya di kota, akhirnya uang berputarnya di kota. Kemudian semua pekerjaan ngumpul di kota, akhirnya kota pun dapat masalah, urbanisasi. Banyak kemudian ruang kumuh dan segala macam yang gak bisa diatasi. Begitu ini mau dikasih bansos, KTP-nya bukan KTP kota setempat. Banyak problematika karena ketidakmerataan ekonomi itu. Makanya sekarang temukan cita-citanya apa. Sama seperti saya sedang mengorientasikan diri sekarang di Trenggalek. Saya membaca frasa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Apakah itu hanya sekedar pertahanan? Apakah itu sekedar perang? Oh enggak ternyata. Ternyata sekarang masyarakat dunia sedang berhadapan dengan ketakutan yang lebih besar. Apa itu? Climate crisis. Lihat di Jamaika, sekarang hurricane begitu besar memporak-porandakan. Ekonomi yang dibangun dengan satu malam semuanya hancur lulantak. Mungkin cita-cita kita sekarang, perjuangan kita sekarang, gimana caranya Indonesia lestari biar kita bisa adil gak cuma buat generasi kita tapi generasi masa depan. Mungkin besok gajah cuma bisa kita lihat di museum. Mungkin lumba-lumba cuma bisa kita lihat di museum. Ada enggak ekonomi yang lebih regeneratif? Ada enggak ekonomi yang lebih hijau? Mungkin itu reorientasi Sumpah Pemuda yang lanjutan. Jadi kalau sekarang 2025 mungkin 2028 perlu ada Kongres Pemuda 3. Nanti pimpinan sidangnya Mas Azam lah. Kita putuskan Tepuk tangan buat Mas Sumpah Azam. Pemuda yang baru untuk Indonesia masa depan 2045 gitu.
Mas Maman, apa the best advice untuk orang-orang yang percaya ada nama? Ya, saya memulai dari buat pertanyaan. Dek, kita semua ada dalam ruangan ini ya, betul? Kita semua dalam ruangan ini. Menurut kamu ruangan ini terang atau gelap? Terang, terang ya. Ruangan ini sepakat ya kita bilang terang. Pertanyaan saya, apa definisi dari terang itu? Ayo. Apa definisi dari terang? Apa? Bisa terlihat dengan jelas. Apa Bisa lagi? terlihat dengan jelas, terang, tampak. Oke? Itu jawabannya ya. Saya mau bilang bahwa definisi dari terang itu karena kalian pernah pergi ke tempat gelap, Dek. Andaikan kita semua hari ini dalam ruangan ini tidak pernah pergi ke tempat gelap, saya yakin kalian tidak bisa mengatakan bahwa sekarang ini sedang terang. Karena kalian hanya punya satu penilaian judgement tentang situasi sekarang. Jadi poinnya saya mau bilang bahwa jangan pernah mengutuk kegelapan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk kegagalan dalam hidupmu. Jangan pernah mengutuk bapak ibumu kalau misalnya dia sedang mendidik atau marahin kamu. Jangan pernah mengutuk pemerintahan. Jangan pernah mengutuk pemprov kita. Jangan pernah mengutuk pemkap ataupun pemkot kita. Tapi yakinlah bahwa siapapun dia, sejelek-jelek apapun dia, sejahat-jahat apapun bapak ibumu, sejelek-jelek apapun pemerintahanmu hari ini, mereka dan kita semua sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Kita semua nggak akan pernah tahu hari ini terang kalau kalian tidak pernah punya ada masalah. Kita semua nggak akan pernah bisa tahu kalau hari ini terang kalau kalian nggak pernah pergi ke tempat gelap. Sekali lagi saya bilang itu. Belajar dari problem, belajar dari kegelapan itu untuk menatap hidup yang lebih baik lagi. Okay. Ingat, masa depan yang sukses tidak akan pernah ramah kepada mereka yang pemalas. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah tidak akan pernah mau berkompromi bagi anak-anak muda yang dia hanya bisa mengutuk kegagalan. Masa depan yang luar biasa, besar, cerah, terang itu nggak akan pernah mau berdamai dengan kalian anak-anak muda Indonesia kalau kalian hanya pesimis. Tapi ingat sekali lagi, masa depan Indonesia itu hanya akan pernah cerah. Dardak, belajar dari Mas Ipin dan belajar dari saya yang baik-baiknya. Yang jelek-jeleknya jangan diambil. Oke? Jadi kalau ada dengar cerita-cerita tadi saya kayak gitu-gitu, itu diambil yang positif-positifnya aja. Nah, oke? Sukses buat kalian semua. Ini yang selanjutnya ini saya mau minta tolong ke teman-teman. Boleh dong diposting di sosial media, kan kalian pasti TikTokers kan. Boleh dikeluarkan handphonenya kita rekam ya. Jadi pertanyaannya sederhana untuk tiga-tiganya. Pertanyaannya boleh dijawab secara singkat, hanya dalam satu kalimat saja. Karena kan konten TikTok, ini udah ready loh semuanya. Oke, apa satu kalimat yang mau Anda sampaikan untuk diri masing-masing 10 tahun yang lalu? Saya akan mulai dari Mas Emil. Mas Emil silakan Mas Emil, satu kalimat aja. Kalau yang berat-berat dapat duluannya saya ya. 10 tahun yang lalu kita baru pilkada ya, kampanye ya. Hidup akan terus penuh dengan perubahan, jadi bersiap-siaplah. Next, saya mau juga Gus Ipin lah. Gus Ipin jawab satu kalimat untuk Gus Ipin 10 tahun yang lalu. Terima kasih sudah berani bersuara dan akhirnya suara itu sekarang menjadi cerita. Semoga ke depan menjadi kerja yang nyata. Cakep. Oke, Mas Maman boleh satu kalimat aja. Aduh, apa ya? Ya pokoknya saya cuma mau bilang 10 tahun yang lalu saya adalah Maman. 10 tahun yang ke depan saya adalah Maman. Dan 10 tahun nanti saya adalah Maman. Maman dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Maman dengan segala kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi yakinlah Maman yang 10 tahun yang lalu, Maman yang sekarang dan Maman yang ke depan akan punya satu mimpi dan cita-cita. Saya akan selalu berjuang untuk menjaga nama baik anak-anak muda Indonesia. Makasih.
Itu tadi. Dan sebelumnya tadi Mas Maman sudah kasih ya pesan untuk semua teman-teman yang ada di sini. Dan yang minta supaya kalian tetap semangat, supaya terus bisa sukses. Gus Ipin belum kasih pesan untuk teman-teman yang ada di sini, anak-anak Gen Z. Gus Ipin? Pesannya cuma satu, saya dulu juga anak yang sering mengutuk pemerintahan di media sosial. Tapi kemudian saya cuma ngerasa, kenapa saya cuma ngutuk ya? Kenapa nggak saya masuk aja kalau saya ngerasa yang sekarang di dalam bego, kenapa nggak saya yang di dalam ya? Ternyata memang seberat itu. Gitu. Ternyata memang seberat itu ya? Jadi pesan saya cuma satu, kalau kalian merasa sekarang Indonesia ada kurangnya, tadi seperti yang disampaikan Mas Maman, entah gelap atau terang. Ya kalau Indonesia sekarang ada kurangnya, ya kalian bersyukurlah. Karena ke depan kalian bisa membuktikan bahwa di saat kalian mengambil peran, Indonesia kekurangannya tidak ada dan Indonesia akan menemukan kemajuan. Jadi bersyukurlah kalau sekarang masih ada banyak kurangnya. Kalau udah diberesin Mas Maman semua urusan UMKM, besok nggak perlu ada Kementerian UMKM karena udah beres bos di tangan Mas Maman. Jadi kalian nggak bisa jadi menteri besok. Jadi bersyukurlah kalau sekarang ada kurangnya karena itu tempat kalian untuk ambil peran. Nah nanti ambil peran di sana. Mas Emil, apa pesan untuk Gen Z Mas? Nah, kalau saya melihat situasi hari ini ya, yang urgent dan bahaya bagi dunia. Jangan pernah jangan pernah langsung percaya hanya pada satu sisi dari sebuah cerita. Itu penting. Ya, jangan pernah langsung percaya hanya pada satu sisi dari sebuah cerita. Ini mengandung makna hati-hati terhadap hoax, tapi bukan itu saja. Tapi ini bagian dari menjadi orang yang lebih bijak. Kita ingin jadi orang lebih pintar, tapi yang lebih penting adalah wisdom, wise. Kita menjadi orang lebih bijak dan salah satunya jangan pernah langsung percaya pada satu sisi dari sebuah cerita. Thank you Mas Emil. Nanti diposting ya yang udah direkam. Terima kasih kakak-kakak. Saya panggilnya kakak-kakak kan, masih muda kan. Terima kasih karena sudah datang, sudah sharing di dalam Young Indonesia Festival 2025. Terima kasih Mas Emil, terima kasih Mas Maman, terima kasih Gus Ipin karena sudah datang. Saya mau undang untuk maju ke sini, ada cindera mata yang akan diberikan langsung oleh Presiden Direktur dari Metro TV, Mas Arief Suditomo. Oke, kita undang Mas Arief. Ini ada kenang-kenangan untuk Gus Ipin, untuk Mas Maman, dan juga ada untuk Mas Emil. Karena hari ini sudah sharing untuk teman-teman Gen Z hari ini. Silakan. Jadi gimana, seru ya diskusi hari ini. Terima kasih, tadi ada Presiden Mahasiswa Mas Raka ya yang sudah bertanya, sudah sharing session juga. Ini Mas Raka yang ada di sana ya tadi ya. Nanti jangan lupa datang ke Mas Maman ya kalau mau tanya soal IAS. Nah terus habis itu terima kasih juga tadi ada yang sudah tanya Mas Azam ya. Satu lagi saya mau undang untuk seluruh jajaran BOD. Baik dari Metro TV dan juga teman-teman yang hadir untuk boleh naik ke atas panggung, kita akan foto bersama. Oke. Nah. Nanti teman-teman jangan pulang dulu ya, nanti kita foto bareng Mas Menteri, foto bareng Mas Bupati dan Mas Wagub. Ini Mas Budianto, oke? Oke? Kita foto. Yes. Agak gede ya. Sudah? Pas? Oke, sekarang saya mau minta teman-teman untuk berdiri semuanya. Kita berdiri, kita foto bareng ya, kita selfie bareng.
menghadap ke belakang. Aku. Oh, maksudnya yang di sini menghadap ke belakang, yang ini tetap hadap sini gitu. Ayo jongkok. Iya, bingung aku. Jongkok. Oke. Gaya terbaik dong semuanya. Cheese. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih karena sudah datang hari ini di Young Indonesia Festival 2025. Terima kasih Gus Ipin. Kita masih ada satu penampilan, jangan bubar dulu. Tapi Mas Azam dan juga Mas Raka dicari ya. Sini. Mas, thank you. Thank you. Iya. Pak Menteri lewat samping.